Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Kebijakan Redaksional Surat Kabar Media Daring Indonesia dalam Penulisan Editorial. Di sini saya membawakan materi yang berjudul Kebijakan Redaksional Surat Kabar yang hubungannya dengan surat kabar. Oke. Media, latar belakangnya, media merupakan lokasi atau forum yang berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dia menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan cita realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian secara normatif yang dibarukan dengan berita dan hiburan. Kebijakan redaksi merupakan dasar pertimbangan satu lembaga media massa untuk menyiarkan atau tidaknya suatu berita. Kedua, dasar pertimbangan tersebut tentunya harus terlibat dahulu apakah berita yang ingin disampaikan sesuai dengan sifat dari dari media massa tersebut atau tidak. Perbedaan antara satu surat kabar dengan surat kabar lain tentunya sangat berkaitan erat dengan kebijakan redaksional dari suatu lembaga media massa. Kebijakan redaksi yang merupakan sikap media massa terhadap satu peristiwa biasanya dituangkan dalam bentuk editorial atau tajuk rencana. Isi dari editorial sudah dipastikan adalah sebagai cerminan dari kebijakan redaksi suatu lembaga pers atau media massa. Sedikitnya ada 3 dasar pertimbangan media tentu menyiarkan atau tidak suatu peristiwa. Di antaranya adalah ideologi, politik, dan bisnis. Ketiga, editorial ataupun tajuk rencana merupakan salah satu rubrik yang ada pada surat kabar. Rubrik ini berisi opini redaktur terhadap suatu masalah atau peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Media massa menamakan editorialnya dengan berbagai macam sebutan, yaitu selamat pagi, pokok berita, wawasan, dan sebagainya. Semua nama dari editorial tersebut tentu memiliki maksud tertentu, misalnya agar pembaca tidak bosan ataupun untuk memberi nuansa lain. Apapun maksudnya, editorial tetap menjadi refleksi keberadaan media tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat. Alasan-alasan, prinsip-prinsip, dan latar belakang jurnalistik dapat diteropong melalui editorial tersebut. Oleh karena itu, penulis editorial haruslah orang yang mengerti betul bahwa menjiwai visi dan misi surat kabar bersangkutan. Editorial atau tajuk rencana pada surat kabar telah menjadi bagian penting yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Menurut Sudim Teba, tajuk akan menjadi sumber pengetahuan yang akan diteruskan dalam fungsi aksi sosial. Tajuk yang kredibel sekaligus menjadi pembanding atas pemikiran dan persepsi terhadap masyarakat yang sama, sehingga dapat memperkuat pikiran ataupun sebaliknya. Sikap media terhadap masalah juga tergantung pada ideologi ataupun orientasi segmen konsumen. Opini yang dituliskan dalam editorial diasumsikan dapat mewakili sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi pers yang bersangkutan secara keseluruhan sebagai suatu lembaga penerbitan media berkala. Isi dari tajuk rencana bukanlah suara perseorangan atau pribadi-pribadi, melainkan suara kolektif suatu wartawan dan karyawan dari suatu lembaga penerbitan pers. Penulis tertarik meneliti editorial karena tulisan ini merupakan pernyataan redaksi yang dibuat untuk mendukung, mengkritisi, menanggapi, bahkan menentang suatu realitas yang terjadi di masyarakat. Pernyataan redaksi tersebut diharapkan dapat mewakili masyarakat secara umum dalam mengungkapkan opininya. Selain itu, editorial dan tajuk rencana dapat dikatakan sebagai jiwanya surat kabar. William L. Rivers, Bryce, dan Alexander mengatakan, editorial adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial juga adalah penyajian fakta dan opini menafsirkan
menafsirkan berita-berita penting dan mempengaruhi pendapat umum. Isu atau opini editorial harus berdasarkan fakta dan data dan dengan nilai kebenaran yang akurat. Ini dimasukkan sebagai dasar untuk menggambarkan realitas, sehingga editorial mampu mengajak pembaca untuk melihat permasalahan sesungguhnya. Pada akhirnya, diharapkan pembaca dapat menilai sendiri kondisi yang sebenarnya. Di sinilah kepiawaian redaksi diuji dalam mengulas dan menganalisis suatu permasalahan untuk turut memberikan solusi. Dengan demikian, editorial memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai hal ini tidak bisa lepas dari peran kebijakan redaksi dalam menilai dan melihat dan menilai suatu permasalahan. Kebijakan redaksi mempunyai pengaruh kuat terhadap bentuk arah suatu tulisan editorial. Disinilah penulis menitik beratkannya. Media Indonesia sebagai surat kabar nasional yang telah terbit sejak 19 Januari 1970, di mana surat kabar ini dapat diperoleh di 33 provinsi yang tersebar di 429 kabupaten atau kota media di seluruh Indonesia. Kekuatan media Indonesia justru terletak pada editorial yang kuat, lugas, tegas, inovatif, dan terdepan. Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Mark Plus Insight, menempatkan media Indonesia pada urutan ketiga besar, 12.226 sebagai koran yang dibaca para eksekutif untuk mengakses berita ekonomi dan bisnis. Media Indonesia tentunya memiliki kebijakan yang mengatur isi serta seluruh aspek yang ada pada surat kabar tersebut. Kebijakan redaksi yang dibuat oleh suatu lembaga pers, hal ini adalah Surat Kabar Media Indonesia, tentunya sangat erat kaitannya dengan ideologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut oleh media bersangkutan, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dari beberapa surat kabar yang memiliki tajuk rencana dan editorial, tajuk dalam media Indonesia memiliki isi yang paling kritis, tegas, lugas, tajam, dan tidak berputar-putar dalam menyikapi permasalahan yang tengah terjadi. Belum lagi, hanya media ini yang memiliki kebijakan menempatkan tajuknya pada halaman muka. Tentunya itu menjadi hal yang menarik ketika kita mengingat bahwa editorial merupakan opini redaksi dan media merupakan hal yang dapat mempengaruhi pembacanya. Hal itu pula editorial yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Media Indonesia, kemudian dikupas ulang pada kasus editorial di Metro TV, di mana masyarakat dapat memberikan tanggapan dan respon langsung terhadap isi dari opini redaksi tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa editorial merupakan ruang privat atau privasi redaksi untuk menyampaikan opininya dengan merangkapnya di Metro TV. Dan adanya interaktif tersebut, maka media Indonesia satu-satunya yang membawa editorial dari ruang privat ke redaksi ke ruang publik. Orang secara luas menanggapi editorial tersebut baik melalui telepon di Metro TV ataupun rubrik suara Anda di media Indonesia. Inilah kira-kiranya membuat menulis dan untuk menulis kebijakan redaksional Surat Kabar Media Indonesia dalam penulisan editorial.